Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel gue. Di sini gue bakal jelasin kepada kalian gimana caranya membuat dashboard analisis. Tentunya ini bakal berguna banget buat kerjaan kalian. Kalian bisa simak video ini hingga selesai, dan sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong untuk subscribe agar gue makin semangat bikin konten tentang Excel ya. Mari kita simak video berikut ini. Oke, langsung aja kita tanpa berlama-lama. Jadi cara yang pertama sebelum kalian buat dashboard analisis, nanti outputnya bakal seperti ini yang udah gue buat gambarannya. Nah, seperti ini. Nah, untuk itu kalian simak video ini sampai selesai agar kalian tahu langkah-langkahnya. Untuk pertama, kalian buka dulu data mentah kalian di sini. Lalu yang paling penting adalah kita rapikan dulu, jangan sampai ada yang error di sini datanya, terutama di bagian date. Nah, di sini nanti di dashboard analisis akan error apabila formatnya itu tidak sama tanggalnya. Kita lihat di sini ada yang garis miring, terus kemudian di sini strukturnya ada yang tahun, bulan, tanggal. Ini kan sangat berantakan ya. Kita rapikan dulu di sini bagian tanggalnya, date, kemudian CTRL shift bawah, kemudian CTRL plus 1. Di sini kita buka ke date. Nah, kita samakan yang garis miring semisal ya. Oke aja. Semuanya udah sama. Dan di sini juga sepertinya yang lain sudah nggak ada masalah. Kita langsung cepat aja. Kita blok ini, kita buat pivot table cara yang pertama. Kita buat pivot table-nya dulu. Nah, seperti ini. Kita blok CTRL plus A, kemudian ALT, N, V, T. Akan muncul seperti ini. Kalian pilih yang new worksheet. Oke aja. Nah, di sini sheet 4 muncul, kita namain pivot di sini. Nah, kemudian langkah pertama setelah dibuat pivot table seperti ini adalah menjawab pertanyaan untuk dashboard analisis kalian. Pertanyaannya apa aja itu adalah terserah kalian dan apa yang diajukan oleh atasan kalian tentang dashboard analisis. Misal di sini gue udah siapin bagaimana untuk pertanyaan di dashboard analisis. Oke, kita langsung aja jawab yang pertanyaan pertama. Bagaimana perbedaan total tagihan biaya kesehatan antara perokok dan bukan perokok? Oke, kita lihat di sini pivot, kemudian kita buat karena tadi perbedaan tagihan kan charges antara perokok dan bukan perokok, maka untuk yang memuat nilai tagihan kita letakkan di value di sini. Nah, sum of charges. Kemudian perokok dan bukan perokok kita ke row. Nah, kita sudah tahu total tagihan berdasarkan kategori perokok dan bukan perokok di sini. Oke, untuk yang pertama terjawab. Setelah itu kita buat pivot chartnya di sini untuk nanti di dashboard. Pivot chart di pivot table analyze, pivot chart kita buat pie. Karena kita perbandingan ya di sini, pakai pie aja ya. Nah, kita atur di sini, misal yang seperti ini. Oke, kita tulis di sini. Maaf teman-teman. Kita tulis di sini judulnya tagihan berdasarkan kategori merokok. Oke, kita kecilkan ini, lalu kita sesuaikan di sini di sampingnya. Nah, untuk pertanyaan pertama sudah terjawab teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua untuk dashboard analisis adalah seberapa besar perbedaan rata-rata tagihan biaya kesehatan antara perokok dan bukan perokok. Nah, kalau tadi kan sum. Sekarang kita bicara tentang rata-rata untuk pertanyaan kedua. Kita copy dulu di sini untuk membuatnya. Copy pivot table yang di atas tadi di bawah sini. Nah, seperti ini. Lalu kita atur di sini, sesuaikan lagi. Karena rata-rata, maka untuk sum of charges-nya kita ganti value field setting, kita ke average dan oke aja. Nah, di sini akan berubah rata-rata dari tagihan berdasarkan kategori perokok dan bukan perokok di sini. Oke, kita buat seperti yang tadi, langkahnya sama. Buat pivot chart-nya di sini, kita buat yang column saja seperti ini. Klik oke. Nah, kita buat judulnya. Berarti rata-rata tagihan berdasarkan kategori merokok. Oke, kategori merokok dan tidak merokok ya teman-teman. Kita sesuaikan di sini. Kecilkan. Oke, sudah. Kita buat di samping sini. Oke, sementara seperti ini ya teman-teman. Oke, pertanyaan kedua terjawab.
Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, teman-teman. Oke, pertanyaan ketiga adalah bagaimana gambaran 10 perokok tertinggi berdasarkan umur nih. Oke, kalau pertanyaan seperti ini kita buat lagi di sini. Sama caranya, kita copy biar mudah, kemudian paste di bawah sini. Kita silang. Nah, karena tadi kan rata-rata perokok tertinggi berdasarkan umur, maka kita buang di sini chart-listnya, nggak usah. Maka kalau berdasarkan umur, kita di sini umur kita pindahkan ke row. Perokok tertinggi berarti kan ini menjumlahkan kan perokok tertinggi berdasarkan umur. Kemudian ini juga perlu karena kan perokok kita perlu tahu mana yang rokok mana yang enggak, kita taruh di kolom perokok tidaknya. Nah, sini sudah ada gambaran ya teman-teman. 10 perokok tertinggi kita tinggal filter aja di sini. Value, kemudian top 10, sum count of smoker di sini. Oke. Kita oke aja. Nah, kita bisa lihat di sini 10 perokok tertinggi berdasarkan umur. Nah, kita sesuaikan di sini yang yes aja. Oke teman-teman, jadi sini dia 10 perokok tertinggi berdasarkan umur. Kita buat pivot table analyze-nya juga. Lihat di sini di bagian pivot chart. Nah, kita buat yang columns juga. Kita oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, sepertinya kita bisa tambahkan di sini biar terlihat yang yes dan yang no-nya. Nah, kalau kalian mau kelihatan duanya, yes dan no-nya bisa seperti ini ya teman-teman semuanya. Oke. Tapi kita tampilkan yang yes saja teman-teman. Karena kan yang merokok. Nah, udah seperti ini. Kita tinggal kasih judul aja di sini. Top 10 perokok tertinggi umur. Oke teman-teman. Nah, untuk datanya seperti ini, top 10 perokok tertinggi berdasarkan umur. Sudah kita jawab pertanyaan yang ketiga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, teman-teman. Pertanyaan yang keempat adalah perbedaan tagihan perokok dan bukan perokok berdasarkan jenis kelamin nih. Nah, tagihan perokok dan bukan perokok berdasarkan jenis kelaminnya. Oke, maka kita copy dulu di sini. Kita buat sama ya, teman-teman. Ctrl+C, kita copy di bawahnya sini. Kemudian berdasarkan tadi apa pertanyaannya? Oke, begitu tagihan perokok berdasarkan jenis kelamin. Oke, berarti perokok kita taruh di sini aja. Row, age kita buang. Tagihan kita charges ke value. Ini count of smoker kita buang. Oke kan? Tadi kan tagihan perokok dan bukan perokok berdasarkan umur nih teman-teman. Nah, umur berarti kita buat di sini age di jenis kelamin ya tadi, maaf teman-teman. Berdasarkan jenis kelamin. Maka kalau jenis kelamin, seks kita taruh di columns. Dan ini adalah tabelnya seperti ini. Dan kita tadi kan kita nonaktifkan nya kita aktifkan di sini. Nah, terlihat sudah perbedaan tagihan antara perokok dan bukan perokok berdasarkan jenis kelaminnya juga di sini. Terlihat ya teman-teman. Kita setelah ini kita buat pivot chart-nya sama seperti langkah sebelumnya. Nah, kita bisa buat yang seperti ini teman-teman. Nah, oke. Aja. Nah, setelah itu kita kasihkan judul karena di sini nggak ada, mungkin kita bisa tambahkan di sini. Titelnya, chart title. Oke. Kita kasih aja judulnya. Perbandingan. Tadi ini rata-rata atau apa teman? Perbedaan tagihan, bahwa berarti total ya. Perbedaan tagihan berdasarkan perokok dan bukan perokok. Perbedaan tagihan perokok dan bukan berdasarkan jenis kelamin. Oke. Jadi ini tagihannya, perbedaannya teman-teman. Kita taruh di sini aja, samping. Nah, pertanyaan keempat sudah kita jawab teman-teman. Jadi kita masih ada 2 pertanyaan lagi di sini. Yang kelima, pertanyaan bagaimana tren dari waktu ke waktu tagihan kesehatan berdasarkan kategori merokok atau tidak. Oke,
kita lihat tren di sini ya. Oke, berarti kalau tren kita copy dulu ini. Ctrl C kita copy ke bawah sini. Ctrl V. Nah, tadi kan tren perokok ya, berdasarkan tagihan, berdasarkan perokok dan tidak perokok. Berarti kita seksnya ini hilangkan aja, seksnya kita hilangkan. Nah, kita sudah seperti ini. Berdasarkan waktunya juga ya berarti. Oke, date kita tambahkan di columns. Oke teman-teman, jadinya seperti ini. Karena date-nya ini juga tahun, mungkin kita bisa ganti ke bulan ya teman-teman. Bentar, di sini kan ada bulan kan. Nah, kita pilih yang aja. Kita hapus ini yang years, remove, quarter, remove. Nah, ini kita pilih yang bulan ya teman-teman, berdasarkan bulan. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa tukar aja ya teman-teman. Kita kebalik. Ini kita buat di raw, kemudian smokernya kita buat di sini. Nah, jadi seperti ini teman-teman jadinya. Nah, biar lebih ringkas gitu. Kita tukar antara perokok yang kecil jadi kolom, kemudian yang lebih banyak di sini bulan kita jadikan di baris. Oke. Setelah itu kita pivot table analyze sama seperti yang tadi, pivot chart. Karena ini trend, maka kita pakai yang line, teman-teman. Agar kita tahu dari waktu ke waktu tuh gimana sih kenaikannya, tagihannya. Kita oke. Nah, kalau kita bicara tentang waktu trend, maka kita pakai yang line ya, teman-teman. Oke. Setelah itu kita bisa tambahkan judul di sini. Seperti tadi, tambahkan judul. Sorry, kita tambahkan judulnya di sini. Trend tagihan. Itu aja ya, teman-teman. Tren tagihan berdasarkan ya tren tagihan aja berdasarkan kategori. Apakah tadi ada kategori teman-teman? Bentar. Bagaimana tren waktu tagihan kesehatan berdasarkan kategori merokok atau tidak? Oke, ada. Berarti berdasarkan kategori merokok atau tidak. Oke. Sudah jadi pertanyaan kelima. Kita lanjut ke pertanyaan keenam. Pertanyaan terakhir, wilayah dengan rata-rata tagihan kesehatan paling tinggi. Oke, langsung aja teman-teman kita copy. Oke teman-teman, kita copy, kemudian kita buat. Tadi kan pertanyaannya adalah wilayah dengan rata-rata tagihan paling tinggi. Oke, kita membandingkan antar wilayah yang ada di sini, tagihan mana yang paling tinggi. Maka di sini untuk charges kita hilangkan month-nya dulu, date-nya. Kemudian kita hilangkan di sini date-nya. Rata-rata tagihan kesehatan paling tinggi berdasarkan wilayah, berarti tagihan di sum of charge. Kemudian smokernya hilangkan aja, wilayah tuh region, berarti row. Nah, ini dia tagihannya berdasarkan wilayah. Ini mencakup semua faktor berarti ya teman-teman, bukan hanya kategori perokok. Ini yang tertinggi teman-teman berdasarkan wilayah. Oke, kita buat pivot chart-nya juga sama. Pivot chart, lalu kita ke bagian sini ya teman-teman, kolom. Oke. Nah, perbandingan tagihan berdasarkan wilayah. Oke teman-teman, sudah dibuat seperti ini. Kita atur dulu ininya, dikecilin. Oke, kita letakkan ini di samping. Oke teman-teman, untuk pertanyaannya udah kita jawab semua di sini, bisa dilihat, dan kita juga ada buat ininya pivot chartnya dan pivot table-nya di sini. Nah, untuk langkah berikutnya kita buat gambaran umumnya dulu nih. Seperti yang tadi di output kan ada gambaran umum nih, total tagihannya sekian, gambaran umum merokok tidak merokok, dan average of charges. Ini bebas sih sebenarnya, kalian mau gambaran umumnya seperti apa, menyesuaikan data kalian. Karena gue mau gambaran umum total tagihan, rata-rata, dan kategori merokok, maka gue akan bikin gambarnya seperti ini nanti. Caranya kalian bisa di sini. Lalu untuk itu copy dulu ininya. Nah, gambaran umumnya nanti sesuaikan di pivot ininya, pivot table-nya. Kita ke pivot table analyze. Pivot table analyze. Kemudian kita ke ini list, kita keluarkan ininya. Dan tadi kan untuk total ininya kan, kita berarti charges-nya ke sini aja. Nah, ini adalah sum of charge, total keseluruhan untuk gambaran nanti di atas.
Kemudian gue mau gambarannya lagi tentang rata-rata ya. Rata-rata dari ini. Dari tagihan berapa. Oke, kita mau tahu itu gambaran keseluruhannya rata-ratanya. Nah, kita buat seperti ini. Dan gue mau satu lagi perbandingan antara merokok dan tidak merokok, karena itu faktor yang di highlight ya sama gue. Smoker atau tidak. Oke, ini yang jadi gambaran, kita kelihatan. Dan setelah dibuat seperti ini, kita buat satu sheet lagi yang nantinya ini bakal untuk dashboard analisis ya teman-teman. Di sini kita blok dulu, nggak usah di blok. Di sini kita buat ini pakai ini aja. Kita ke insert, kemudian illustration, shape, kemudian kita keluarkan ini yang persegi panjang. Nah, kita sesuaikan di sini, letakkan di sini dan sesuaikan. Sesuaikan di sini. Oke. Setelah disesuaikan seperti ini, kita kasih judul lah, teman-teman. Judulnya di sini. Tulis aja dashboard analisis. Tagihan asuransi kesehatan. Gini ya teman-teman, berdasarkan judul gue. Oke, kita sesuaikan di tengah. Nah, seperti ini udah gue sesuaikan. Kemudian kita lihat bagian outputnya seperti apa. Nah, setelah itu kita letakkan ini dulu ya teman-teman. Gambaran umumnya total tagihan. Mungkin gue bakal cepat aja ya teman-teman, kita salin ini. Karena tadi sama tapi cara-caranya kan yang penting udah paham. Kita letakkan di sini. Ini belum kita sesuaikan ya teman-teman. Nanti kita kecilin dulu ininya. Oke. Kemudian kita copy lagi ininya. Yang penting kalian udah tahu cara mencarinya tadi gimana ya teman-teman di bagian pivot table analyze. Oke. Kita sesuaikan ininya dulu. Nah, setelah itu bentar teman-teman. Oke. Satu lagi yang average of charge. Tadi juga udah gue buat yang teman-teman di pivot table. Sebenarnya tinggal di copy aja, tapi gue pakai yang ini aja biar cepat teman-teman. Yang penting kalian sudah paham alurnya. Oke. Setelah dibuat seperti ini, mungkin ini agak rapi ya teman. Maka kita sesuaikan di sini, klik ini CTRL, klik kolom seperti ini, ditahan. Kemudian kita ke bagian ini, klik kanan, column width. Nah, kita sesuaikan aja seberapa besar lebarnya. Mungkin di sini 16. Nah, ini kan jadi rata semuanya sama teman-teman lebarnya. Nah, mungkin seperti ini teman-teman. Kita juga bisa gedein ini tulisannya. Nah, agar lebih jelas. Oke, seperti ini teman-teman. Mungkin kalau kurang besar kita bisa gedein lagi tulisannya. Ini juga gedein lagi, nggak apa-apa. Gedein lagi teman-teman. Karena nanti kan soalnya kita mau masukin pivot chartnya di sini. Oke. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini belum seimbang ya teman-teman gedenya. Bentar. Oke teman-teman. Udah ya teman-teman. Kita buat ini kapital juga semuanya. Bentar. Oke. Udah teman-teman seperti ini. Kemudian ketika sudah seperti ini, kita masukkan satu persatu dari pivot chart yang udah kita buat. Pertama CTRL, tahan, kemudian klik ini satu-satu pivot chart yang udah dibuat. Oke, klik satu-satu di sini. Nah, setelah semuanya kita klik ya CTRL C di sini.
kemudian sheet 5, dan kita CTRL-V. Nah, semuanya akan terpaste seperti ini. Tapi kan ini masih ukurannya berantakan, maka kita klik di sini shape format. Shape format, lalu kita di sini sesuaikan tinggi lebarnya. Misal di sini teman-teman. Mungkin ini kebesaran. Kita sesuaikan aja di sini. Nah, mungkin seperti ini. Kita tinggal sesuaikan aja. Mungkin masih kebesaran ya teman-teman, kita sesuaikan lagi. Shape format, kita atur 10 aja di sini mungkin ya, biar nggak kebesaran teman-teman. Nah, better teman-teman, mending 10 dan 13 kita sudah buat sama semuanya. Nah, kita tinggal atur posisi. Kalau kalian merasa ini masih kegedean, kalian nanti bisa sesuaikan sendiri ya teman-teman. Nah, kita atur dulu posisinya, penempatan dari ininya. Ini aku rasa ini masih kegedean juga ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, nanti kita atur lagi. Coba kita sesuaikan dulu ininya, silang aja ini, sesuaikan letak peletakannya di mana. Oke teman-teman, kita atur lagi di sini. Oke, kita udah buat sejajar teman-teman seperti ini. Kita gedein lagi. Nah, mungkin ini juga masih kurang lebar teman-teman, kita lebarin lagi. Jadi seperti ini. Kita gedein tulisannya. Oke teman-teman, setelah kita merapikan pivot chart kita seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat timeline ya teman-teman, untuk nanti kita bisa menganalisis. Nah, jadi yang pertama kita klik dulu salah satu di sini, misal di bagian sini, pivot chart yang ini, lalu kita pergi ke pivot chart analyze untuk membuat timeline. Kita insert timeline, kita pilih date dan oke di sini, maka akan muncul timeline seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti ini kita bisa analisis timelinenya untuk melihat perkembangan atau tren di sini. Nah, kita letakkan aja di bagian sini teman-teman. Nah, setelah kalian insert timeline seperti ini, langkah selanjutnya adalah insert slicer untuk nanti memfilter teman-teman. Jadi akan lebih mudah jika kita punya slicer berdasarkan pivot chart yang udah kita buat seperti ini. Oke, kita pivot chart, kemudian insert slicer. Nah, karena di sini kita sesuaikan aja sama yang mau kita analisis. Yang tadi kita cantumkan di sini analisis kan ada region, kemudian smoker juga ada tadi berdasarkan kategori merokok, jenis kelamin ada, usia juga ada. Dan untuk date udah nggak ada di sini kan udah. Kemudian ini nggak usah. Ini children BMI kita nggak menganalisis itu. Kita oke aja udah ini 4 ini ya slicernya. Nah kan keluar seperti ini. Nah tujuannya agar nanti dari dashboard kita ini lebih interaktif teman-teman. Jadi nggak pasif. Jadi nanti kita bisa melihat perkembangannya secara aktif. Nah seperti ini teman-teman. Ternyata panjang juga ya teman-teman. Kita bagi dua aja di sini. Di bagian usia umur kita di sini kan ada columns, kita naikkan satu. Nah kita bagi dua seperti ini ya teman-teman, agar lebih enak dilihatnya. Nah udah seperti ini. Kemudian kita masukkan yang lainnya juga. Di sini misal seks kita masukkan di sini bagian pojok sini. Peletakannya bebas sesuai dari kalian ya teman-teman sebenarnya. Nah untuk ini kita letakkan di samping sini aja teman-teman, atau mungkin ya di samping sini aja karena nggak mau di sana. Kita perpanjang ini, kita panjangin aja. Nah seperti ini teman-teman mungkin ya. Letakkan aja di bagian sini. Smoker juga kita taruh di bagian sini. Nah jadi seperti ini ya teman-teman.
gambarannya. Oke, mungkin ya agar bisa lebih rapi lagi, mungkin ini di bawah ya teman-teman. Kita nih tarik aja sampai sana, apakah masih bisa atau enggak? Coba. Nah, masih bisa kan teman-teman. Nah, seperti ini. Ini di sini. Kemudian kita ini taruh samain aja di bagian sini ya teman-teman. Yang jenis kelamin. Kita tinggal sesuaikan aja teman-teman, sebenarnya ini tinggal. Untuk langkah-langkahnya sudah hampir semua di sini kita sesuaikan dulu. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya teman-teman, udah kita sesuaikan. Nah ini ada yang pagar, kita gedein lagi karena nggak muat. Oke, sudah semuanya seperti ini teman-teman. Lalu kita kalau udah input slicer dan timeline seperti ini, untuk langkah selanjutnya kita pergi ke view. Nah ini kan biasanya kalau dashboard analisis agar lebih terlihat keren, kita hilangkan ininya aja, grid lines-nya biar lebih jelas. Kemudian formula bar-nya, heading-nya kita hilangkan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita blok dari bawah sini. Kita bikin kayak semacam pembatas di sini. Nah, kita blok seperti ini sampai atas. Nah, setelah itu insert home di sini. Lalu kita buat pilih yang ini, tick outset. Nah, akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, agar tampilannya lebih bagus lagi teman-teman, kalian bisa hilangkan kolom di sini nih, disembunyikan. Caranya buat kalian bisa blok ini, sebelah kanan ini, yang di luar garis ini, kemudian Ctrl Shift tombol arah ke kanan teman-teman. Tapi karena tombol gue rusak, jadi kalian bisa contohin sendiri aja. Nanti kalian bakal ngeblok sampai kolom terakhir intinya. Nah setelah itu kalian nanti bisa klik kanan aja, kemudian hide. Seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian untuk yang bawah juga sama teman-teman. Kalian klik aja baris ini di bagian pembatas bawah sini. Klik di sini lalu kalian Ctrl Shift bawah akan blok semua. Klik kanan lalu hide aja. Nah, akan hilang barisnya. Nah, setelah semuanya jadi seperti ini teman-teman, kalian juga bisa mengatur temanya teman-teman di sini. Nah, kita sembunyikan aja headingnya di sini. Kalian bisa atur temanya teman-teman. Kalian mau tema seperti apa? Di sini di bagian page layout kalian atur aja tema sesuka kalian. Misal yang seperti ini teman-teman. Tuh, akan berubah temanya. Atau yang seperti ini. Nah, berubah juga teman-teman. Atau yang mana? Banyak teman-teman temanya, kalian nanti bisa sesuaikan aja temanya sesuai kesukaan kalian di sini, bisa diatur ya teman-teman. Nah, misal gue mau tema yang kayak gini teman-teman. Nah, ini kan agak keluar dikit kan teman-teman. Kita bisa atur lagi nantilah ya teman-teman. Disesuaikan aja teman-teman. Kalau misal ada yang kayak gini, kita bisa sesuaikan. Dikecilin lagi. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Dashboard analisis tagihan kesehatan. Nanti kalian bisa klik aja misal kalian mau tahu, tapi sebelum itu ada satu hal yang perlu kalian ketahui, adalah kalian harus mencantumkan atau mengkonekkan seluruh pivot chart ini. Caranya kalian pergi ke ini timeline. Yang timelinenya dulu ya, tanggalnya kita sesuaikan. Report connection kita sesuaikan semuanya, centang dulu agar nanti berubah semuanya ketika diatur. Nah, agar ketika kita analisis tuh berubahnya semuanya, nggak cuma satu. Nah, kita misal analisis ini. Nah, yang berubah semua teman-teman. Lihat kan? Tadi kan kita belum menganalisis, mengkonekkan semuanya, makanya yang berubah cuma satu. Nah, kalau keluar seperti ini, maka ini ada yang nabrak teman-teman. Di bagian pivot ininya. Data kita tuh ada yang nabrak. Ada yang nabrak data lainnya. Itu kan tadi bagian ini ya teman-teman. Kita pindahin aja ininya. Ctrl C kita pindahkan di bagian sini agar nggak nabrak.
di bawahnya. Nah, coba kita analisis lagi teman-teman. Di bagian ini, coba kita tarik. Tuh, udah nggak ada peringatan itu, maka udah nggak nabrak. Tadi karena ininya pivot chartnya atau pivot table-nya itu nabrak teman-teman. Jadi kita harus pindahkan ke ruang yang kosong agar nggak nabrak. Nah ini udah ya teman-teman. Nah ini juga edge bagian umur juga. Nah ini hanya satu yang berubah karena kita belum mengonekkan ke pivot chart semuanya. Kita klik slicer dan konekkan report connection, konekkan ke semua pivot chart yang ada, biar nanti berubah semua. Oke, kita checklist semua, kita oke. Nah, jadi ketika kita klik di sini, yang berubah tuh semuanya teman-teman. Lihat kan? Nah, yang ini juga sama teman-teman. Slicer, kemudian report connection, yang region. Sama, kita konekkan semuanya. Nah, smoker juga konekkan semuanya teman-teman. Agar nanti yang berubah tuh semuanya, nggak cuma satu aja. Oke. Kemudian yang jenis kelamin, sex juga kita report connection. Kita masukkan, diintegrasikan kepada semua pivot chart yang ada. Oke, semuanya udah kita integrasikan. Jadi kalau kalian mau menganalisis, semuanya ikut berubah teman-teman. Misal dari bulan Februari hingga Februari depan. Nah, semuanya berubah. Ini umurnya juga kita bisa pilih 2 atau beberapa di sini. Jadi nanti perubahannya akan terlihat teman-teman di sini. Di sini juga bisa di regionnya kita pilih 2 atau beberapa perbandingannya. Semuanya akan berubah. Ini smoker atau smoker, kemudian jenis kelamin. Semuanya akan berubah ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk membuat dashboard analisis yang interaktif teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian di video gue kali ini. Semoga ini dapat membantu kalian dibuat pekerjaan kalian atau di kegiatan atau tugas kalian. Jadi sekian di video gue kali ini. Semoga video ini dapat membantu pekerjaan kalian ataupun kegiatan kalian. Dan semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you and goodbye teman-teman.